Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Buat ayunan langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada penghulu alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kami selaku insan yang zaif tak lupa pula mengaturkan kata-kata kehormatan kami Al-Mukarram kepada Abu Yasir Haji Mudawali Al-Khalidi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Putri yang terhormat kepada kakak-kakak asrama, terutama kakak-kakak asrama yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini, dan yang kami sayangi serta segani kepada adik-adik sekalian dan teman-teman seperjuangan dengan kami. Kami tidak memanjangkan mukadimah, langsung saja kita masuki dalam acara. Acara yang pertama, protokol kami sendiri. Acara yang kedua, pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dilantunkan oleh qari'ah kita bersama. Kepada Tengku Rika Satria kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim wajilat qulubuhum wa idza tuliyat
hum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat hum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaqun ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Rika Satria yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya berpidato. Pidato yang pertama yang akan digoncangkan oleh dai kondang kita bersama. Kepada Tengku Rasana kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buat ayunan langkah yang pertama,
Marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesehatan, selamat iman, selamat Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam gelap ke alam terang menerang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada ahli sahabat beliau yang telah ikut berpartisipasi dengan beliau. Ke gunung sama mendaki, ke laut sama mendayung, untung sama dibagi dan rugi sama ditanggung. Dan tak lupa pula kami aturkan kata-kata keta'aziman kami Al-Mukarram kepada Abuya di Kubah selaku pendiri Dayah Darussalam Al-Waliyah, Abuya Syekh Haji Muda Muhammad Wali Al-Khalidi, wa usulihi wa furu'ihi wa atba'ihi ajma'in. Dan yang kami muliakan kepada Abuya di Kubah dan umi-umi yang bermakam di Kubah, Allahumma wafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan tak lupa pula kami katakan kata-kata keta'ziman kami untuk Abuya Mawardi Wali selaku pemimpin Dayah Darussalam Al-Waliyah, dan kepada Abuya Rauf Wali selaku wakil Rais Am Dayah Darussalam, dan kepada Abuya Amran Wali. Dan yang kami hormati Abi Hidayat Muhibbuddin Wali dan Bunda Hajah Wardiati Jamaluddin Wali. Dan yang kami hormati kepada seluruh guru-guru Darussalam, baik itu Dewan Guru Putra maupun Dewan Guru Putri. Dan yang kami hormati kepada kakak-kakak asrama, baik itu asrama Bunda, asrama Rayon, dan maupun asrama Bustan. Dan yang kami sayangi, kami cintai seluruh santriwan dan santriwati yang ikut berjuang menegakkan agama Allah. Dan kami tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuki pada judul ceramah kita malam ini tentang bersyukur. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk bersyukur? Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma afawna minkum dzalika la'allakum tashkurun." Aku maafkan engkau, kata Allah, agar engkau bersyukur. Akan kumaafkan engkau agar engkau bersyukur. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan semua nikmat, segala nikmat kepada kita agar apa? Agar kita pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala tak pernah meminta kepada kita ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Ada Allah meminta bayaran ketika Allah memberikan nikmat kepada kita? Tidak. Apa kata Rasulullah? Cukup engkau katakan engkau tersebut bersyukur kepada Allah apa yang diberikan oleh Allah. Seperti Allah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang lebih kepada kita, cukup kita katakan alhamdulillah. Tapi bukan itu saja kata Rasulullah. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, setelah Allah memberikan sehat, memberikan nikmat yang luar biasa, harus kita katakan alhamdulillah. Memang betul. Ada suatu cerita, mau dengar cerita? Mau terus? Jadi ada seorang guru berserta muridnya dalam majelis sedang mengaji. Dan si guru ini tersebut bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, maukah engkau mendengar cerita?" Dan si murid tersebut menjawab, "Mau guruku, selagi itu manfaat yang luar biasa bagi kami,
tak akan putus telinga kami untuk mendengar sesuatu daripada guru kami selagi itu bagus, selagi itu bermanfaat. Dan si guru ini tersebut bercerita, "Wahai muridku," kata guru tersebut, "ada seorang orang tua yang kiranya kita saja membayangkan orang tua tersebut sudah berpenyakitan, sudah lemas, yang hanya bisa tidur di kasur, tak bisa kemana-mana, namanya juga orang tua." Setelah itu, si guru ini tersebut berkata, "Wahai muridku," kata guru tersebut, "ketika Allah memberikan nikmat kepadamu, bagaimana caranya engkau bersyukur?" kata guru tersebut. Si murid menjawab, sangat bijaksana murid tersebut ya, menjawab, "Mengucapkan alhamdulillah lah guru. Lain apa?" kata murid tersebut. "Memang," kata guru tersebut, "ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, harus kita ucapkan alhamdulillah. Itu tanda kita bersyukur. Tapi bukan itu saja," kata guru tersebut. "Si orang tua ini tersebut sudah datang penyakit menyesal." Kenapa penyakit menyesal? Si orang tua ini tersebut yang tidak bisa lagi bangun daripada tempat tidurnya, yang sudah lemas, sudah berpenyakitan, disitulah dia mencari ilmu, disitulah dia beramal. Rugi apa tidak? Kenapa? Karena si orang tua ini tersebut tidak bersyukur. Kenapa dikatakan seorang tua ini tersebut tidak bersyukur? Karena ketika si orang tua ini tersebut di waktu mudanya, di waktu dia kuat beribadah, tapi dia lalaikan waktu tersebut. Dia lalaikan waktu sehatnya tersebut. Itu tandanya salah satu orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Apa kata Allah? Ketika aku mengambil nyawamu, kata Allah, ketika engkau mati dan hidupmu, untuk apa Allah lakukan tersebut kepada kita? Ketika awalnya kita tiada, ada baru tiada, diadakan lagi Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk kita mengingat, untuk mengingat diri kita bersyukur kepada Allah. Itu tujuan daripada Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah juga mengatakan, kebiasaan daripada manusia, kebiasaan daripada umatku, kata Rasulullah, yaitu manusia, umatku, hamba Allah, dia seringkali lupa untuk bersyukur kepada Allah, kata Allah. Lupa dia bersyukur kepada Allah. Nikmat apa yang seringkali dilakukan oleh manusia ketika bersyukur kepada Allah? Yaitu nikmat sehat wal afiat. Dan waktu yang lenggang, waktu yang lapang. Kenapa Rasulullah mengatakan kepada kita, seringkali umatku, hambamu ya Allah lupa ketika dia engkau berikan nikmat sehat wal afiat, waktu yang lenggang, waktu yang lapang. Coba kita lihat sekarang. Orang di luar sana cacat, tidak ada mata, buta, tidak bisa berjalan merangkak. Tapi kita di sini yang sehat selalu, yang sempurna luar biasa. Tak malukah kita dengan mereka di sana yang tak ada mata tapi menghafal Al-Quran? Mereka yang tidak ada berkaki tapi pergi ke masjid untuk berjamaah. Malukah kita di sini yang sehat yang tak mau beribadah? Malu, mesti malu. Dan tak lupa pula kita mengambil kesimpulan daripada syarahan kita malam ini,
Yang pertama, jangan pernah engkau lupa ketika Allah memberikan nikmat kepadamu. Dan bukan ketika Allah memberikan nikmat kepadamu, bukan cukup engkau mengatakan Alhamdulillah, bukan. Tapi gunakanlah waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang lenggang, waktu yang lapang dan sehat walafiatmu. Pergunakanlah dengan semanfaat-manfaat mungkin, yang sebaik-baik mungkin, yaitu untuk beribadah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat yang telah kau dapati, tapi risaulah kepada nikmat yang telah diberi, tapi belum kau syukuri. Selanjutnya, pidato yang kedua yang akan disampaikan oleh Tengku Rini. Kepada Tengku Rini kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri kulli dunya waddin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan ayunan langkah yang pertama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah dan syahdu, tiada pula intan permata yang paling berharga. Denyut jantung yang tiada berirama membuat jiwa gelisah seadanya. Dari paras yang sederhana dan mempesona, nampaklah dua bibir yang bergetar, yang melantunkan sepatah dua kata, yaitu segala puji jenis syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana oleh Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ilustrasi yang tiada henti. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan bijaksana. Dan selawat berangkaikan salam tak jemu-jemunya kami panjatkan kepada pangkuan alam, pemuda padang pasir Sahara, anak daripada Abdullah belahan dada Siti Aminah, yang bertitelkan Habibullah, yang berpangkatkan Rasulullah, man huwa, he is Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa perubahan dari alam kegelapan kekafiran kepada alam keindahannya keislaman. Bak lempengan syurga yang jatuh ke permukaan bumi. Selawat salam kepada al-sahabat yang telah berjuang dengan Rasul dalam menegakkan kalimat Tuha, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam sejahtera kami kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin. Ulama yang diibaratkan payung ketika hujan, sampan ketika banjir, tongkat ketika orang pincang, dan lampu ketika kegelapan. Kami selaku insan yang zaif yang tak luput dari salah dan dosa, tak lupa mengaturkan kata-kata penghormatan kami yang kami muliai kepada Abuya selaku pimpinan, selaku pendiri Pondok Pesantren Dayah Darussalam beserta keluarga. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Dan yang kami mulai kepada Abuya Haji Mawardi Wali LCMA selaku pimpinan Pondok Pesantren Dayah Darussalam. Dan yang kami hormati dan yang kami muliai kepada seluruh Dewan Guru, baik Dewan Guru Putra maupun Dewan Guru Putri. Dan yang kami hormati kepada seluruh kakak asrama yang telah sudi kiranya menjaga kami pagi, siang hingga sore. Dan yang kami sayangi dan yang kami cintai, santriwan dan santriwati yang seperjuangan dengan kami. Dan kata-kata terima kasih kami kepada MC yang telah sudi kiranya membasahi dua bibir mungilnya, tak lain dan tak bukan hanya untuk menyatukan satu tujuan, untuk mengingatkan ingatan yang mulai pudar, hati yang mulai buram dalam judul yang bertajuk Curhat kepada Allah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila membicarakan tentang keluh kesah kehidupan, sungguh tiada tahu di mana penghujung penghabisan. Ketika hati dan tekanan mulai mencengkam, maka di saat itulah godaan syaitan mulai berkekalan. Di saat itulah peran daripada iman dan ketakwaan dibutuhkan. Karena iman dan ketakwaanlah yang menjadi pagar daripada kekuatan kehidupan. Ketika masalah dan penderitaan mendera, maka datanglah kepada Allah, karena janji Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ghafir yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbakum ud'uni astajib lakum. Pugukeun le Allah, hai hamba lun, berdoalah ba'lun, lake ba'lun, maka lu akan kabulkan apapun yang engkau inginkan. Dari ayat di atas dapat kita garis sebuah garis besar, yaitu setiap masalah derita yang engkau tanggung, maka hadir curahkan semua kepada Allah. Karena ketika Allah memberikan sebuah musibah dan sebuah kepahitan, bukan karena Allah benci ataupun Allah tidak sayang, akan tetapi ketika itu Allah rindu akan keluh kesah, akan air mata pengaduan daripadamu. Maka seolah-olah Allah memanggil kita, hai hamba-hamba lun, kembali ba'lun, lake ba'lun, mandum jalan masalah ron, na ba'lun. Maka ketika itu datanglah dan memintalah kepada Allah. Laki apa yang hut selagi yang engkau butuhkan, maka Allah akan kabulkan. Laki ba Allah, ya Allah lun kumu moto ya Allah, ya Allah lun kumu Honda, lun Hawaii aji. Laki ba Allah, ya Allah gepudep lun ngebangnya ya Allah, gebi bangnya kelun. Laki ba Allah, selagi yang engkau butuhkan, maka Allah selalu memberikan. Sebagaimana hadis hidayat mengatakan, ketika Allah tidak mengabulkan permintaanmu, mungkin di situ ada kekurangan. Maka agar Allah memberikan dan mewujudkan apapun permintaanmu, maka kaitkan setiap doa tersebut dengan ketaatan. Misalnya, ya Allah, lun kumu udep ngembangnya ya Allah Tuhanku. Karena nganto ngembangnya, lun to ngendron ya Allah Tuhanku. Insya-Allah Allah berikan. Laki ju, yang kumu laki Allah beri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah memberikan sebuah masalah, jangan engkau berlari kepada manusia, jangan engkau meminta kepada duniawi, akan tetapi hadirlah kepada Allah ilahi Rabbi. Bersujud padanya, segera bersujud memohon dengan penuh kekusyukan. Sebagaimana guru kita Safriyadi pernah menyampaikan, semakin banyak engkau bersujud, semakin banyak cita-citamu yang terwujud. Ada yang kagada hana pugunda, karena tip-tip yang kagada pasti naganto gejo oleh Allah. Sebagaimana pepatah yang sering mengatakan, patah tumbuh silih berganti, mati satu ribuan ganti. Nyan menan mampu yang gundah. Karena kita sering melupai Allah, karena itulah cita-cita kita, harapan kita sering tidak terwujud. Sebagaimana Sayyid Nursani pernah mengingatkan, sebagaimana Sayyid Nursi pernah mengingatkan bahwa fitnah yang mendera umat Islam lebih gelap dan pekat daripada keberadaan di dalam perut paus. Keadaan umat manusia lebih memprihatinkan daripada keadaan Nabi Nuh di dalam perut paus. Mereka berjalan di dalam lorong kegelapan, akan tetapi lupa menyalakan pelita yang mereka pegang. Mereka berdiri di depan pintu jalan keluar, akan tetapi lupa membuka pintu untuk keluar. Itu sebabnya, padahal jalan keluar sudah ada di depan kita, Allah sudah menunggu kita, akan tetapi kita melupakan untuk meminta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari syarahan di atas dapat kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, adukan setiap masalah kepada Allah, meminta padanya. Karena Allah selalu siap mewujudkan apapun yang engkau inginkan.
Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Rini yang telah menyampaikan isi pidatonya. Intinya, berharaplah kepada Allah. Karena berharap kepada selain Allah akan membawa sia-sia. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu jedah. Jedah yang pertama, yang akan dicairkan oleh perwakilan Kamar Jannatul Firdaus. Kepada Kamar Jannatul Firdaus, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Nabi Ibrahim kurban anak Nabi Ismail gesile ayah hana membantah hana mendakwah batang delapan bulan Zulhijjah malam karya disebut nama lumba Ibrahim malam yang gesah perintah Allah kurban digata malam si kurang bulan Zulhijjah malam Arafah disebut nama lumba Ibrahim malam yang kasah perintah Allah kurban anda malam kesipul bulan Zulhijjah malam ketegar urang mulia osar bunga Nabiullah kagak perintah Basiti Hajar kagata Bunda Ismail napa ulunkeun kani bagata niba uronya kamoja meen dengan Ismail meuroraya tada semano pesok pakaian tabu bebewan menginya ata tasugon ngon obo minya saja bebeta tinggai bocila mata osari cukup pengui pakaian anak berjalan kadengon bapa oban saretro basabot keempat gepiuh ligat bukit mina Nabi Ibrahim kana mekalam ai ada badan bodi mata ni bau gata terajai firman Tuhan yu kurban gata cuba tajawab anak tua cuba tak pegang pernah kariba Nabi Ismail menjawab pantas menyangkati tahanan dakwah tetapi bacut ulang tulisan dina kabaran gede bunda ilake doa ka umat Tuhan ke ulun Tuhan tak mubagia betua ayah lake ampun pada shalom yang nada bunda ilake izin tak usaha katribu tonton ulang jejaga izin bergebi susulan pajak i dalam tubuh bagi keluar yang
ampun dilebak bunda lam tekui oleh kedebagati terkeba umi bome adesya dia nama tegesile ayat ijam darah kebawa jampang mesin keingat kelang ijanan gecong genta anda wahai ayah padulang sirah peneakan musibarang desa diwannya mati jada urangnya tinggal di bumi ayah wampoma berai doa ke kubur belakang menang pindah oti basuh kerana berkat sakit berbunga apa dalam kerendah singa adu berulang kemudian Nabi kendaraan di padang masyar yang urat karena dipayang balasan korban masa wahai ayah ajaibkan sampai tiba saatnya tak perhatikan betadana presi ulangnya ulang kemua ubatana laju bataku sikin napejat malaikat laju nesanya Nabi Ibrahim Nabi surah Fazaran kanibah hamba ganta Ismail kadengan kibah menang perintah Allah Ta'ala ganta Ismail kadengan kibah menang perintah surah Al-Tanah Nabi Ismail kena melumpah kurban anak raba Nabi Ismail kasih le'ah halang bantahan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih kita ucapkan kepada perwakilan Kamal Jannatul Firdaus. Jeda selanjutnya yang akan dibawakan oleh perwakilan Darul Qarar. Kepada perwakilan Kamar Darul Qarar kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam pupon jauh rakan lon salum ulon bah bersama-sama na hidayah Rabbun wahai icut lon jawab segera. Waalaikumsalam wahai ukhwani ulang wakili salim digatan bersama-sama na hidayah Rabbi wahai ukhwani lam jawab segera. Di kota Fajar lempatat indah lempatat megah sampai ulua di sini narakan bungong indah bungong tak megah harum lempana Di kota gunung tetanya gunung majolan di sini narakan intan berian cahaya lempar terang sampai ulua. Mari hai ado jinota pupen syait dalam bong gerakan dumna jina hai sayang mari teputren
kisah yang kepon getanya dumna Dari salam tempat syuhud Wamatahu sampai uluan Cukup ketame urang menuntut Supaya buyut ilmu agama Takalon daya lempatat manyang Wate tak pandang hayu lempahna Dila kedayana asrama bustan Tempat bersemanya bidadari surga Kuatkan silam kabadi silan Susun silam sama terasa Betadinaan yang terasakan Yang diharapkan tak lupa Terima genase adiklah limang Yang kegetamong sajan bersama Kalau syedara bergota pekong Getanya mengan sama serta Imam lebaran kegaiban Badan orang si urat lam urat tarik Sama balik bayi tengdembang Hati uruma kamatat senang Han pikir iwan santai lepahna Tengah taduk katro panggilan Balik juri jang kena udarsa Hati tabaka pesanan rakan Hati hentenang kuntahulan Jatuh balik uralingan Ternyata rakan rusak rencana Wati balik karame yang dan Kamu tak bingung penyan asyara Banja-banja belanam limang Ternyata ngon-ngon tengah didenda Rupa yang cerah di mata padam Sebab harapan su'ur adanya Di lempuh di mata hitam Efek adegan kenambah lupa Efek adegan kenambah lupa Niba malamnya kamu diutuskan Nulu kisahkan sabah cerita Tentang peraturan yang kamu jalankan Mari hai rakan dengar bersama mengadu sopan dalam busana tamah lemerakan akhlakna sajan yang keidaman calon mertua tamah lemerakan akhlakna sajan yang keidaman calon mertua Petasan melodarakan kadang menjangkan dosa benar asal dosa begadang yang turun pemberatan
dibuang mawa lempatan indah bungong yang cedah kapandang mata waten ebu sabibu baga merua lari bersama Tentang jak pasar jina terpegang lewat pos 12 kenang denda kadang pesanan letak silupa gara berbagai ketinggal rumah Hanpi ke urang, hanpi ke mana di atas sayang sedia Yohana moto beca dan gudang yang penting rakan melupa saja yang penting rakan berlupa saja ojo malam ditukar rindu ingin bertemu ayangan pemasakitan hati han menghapusku sebab benci jio di mata menyohan lagut hanle negisa nepubla pala nepubla ungkot menyohan lagut hanle negisa
tapi hayrakan kita sabar jasa mata ingat sayang benar tak kenang seumur masa gejagatannya yulam kandungan hingga hayrakan drone dewasa gejagatannya yulam kandungan hingga hayrakan drone dewasa benata ingat wahai saudara maklumlah hudeb hansa bermangat benata ingat wahai saudara patah-patah baramasa juta ikat ngon awelilen ilmu yang kana bugota papa sebab payah kami talae salam berlalu susah bangga umat sebiraga yang sayang tak sayang tak kalan berjambe ulat mesube wate tak buka sayang tak sayang si penuntut ilmu menyepacaran hana laguna agar lepas gile kepada yang terbiasa kita mengendak tidak kita mengkutuk sama serta takalan ublang nagop kepada mesare-sare membanja-banja getanya hude penasib pedade mangat perule kalau saudara ajar-ajar saya bisa minta tempat bang ateng yang raya tanda santri apa terluka mengerti mendapat makan cukup hanya larutan sengah
intan tak sampai tema menyana salah melakenaan kadang bapedana yang terluka maklumlah lidahana berpuluh lagi dan pedang tajam lagoina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada perwakilan Kamar Darul Arab yang telah menyumbangkan suara emasnya sehingga menyejukkan hati, pikiran dan jiwa. Selanjutnya, Faizatul Hasanah yang akan disampaikan oleh salah satu kakak asrama. Kepada kakak asrama kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Salawat beriring dengan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ta'zimul ikram kepada Abuya di Kubah dan Abu Umi yang bermakam di Kubah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Mukarram kepada Abuya pimpinan, Abuya wakil pimpinan dan Abu yang masih berdomisili di Darussalam Al-Waliyah. Al-Mukarram kepada seluruh dewan guru, baik dewan guru putra maupun dewan guru putri, dan kepada seluruh kakak-kakak asrama, terkhususnya kepada kakak asrama Bustan. Dan yang kami sayangi dan kami segani kepada seluruh adik-adik dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yang mana setiap harinya dia berjamaah di masjid, melakukan ubudiyahnya di masjid. Kemudian pada suatu hari dia mendapat keluhan dan keluhannya diutarakan kepada ibunya. Keluhannya adalah semua orang manusia yang pergi ke masjid, yang datang ke masjid, bukanlah mereka tersebut ingin beribadah kepada Allah, melainkan mereka hanya ingin menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang menimbulkan maksiat. Seperti contohnya mengupat, sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sehingga tidak melakukan ubudiyah kepada Allah. Kemudian tanggapan daripada ibunya memberikan persyaratan kepada anaknya. Dengan syarat tersebut maka dia boleh tidak pergi lagi ke masjid. Syaratnya ialah anak tersebut keesokan harinya dia harus membawa gelas yang berisi air, dengan syarat air tersebut tidak boleh ada setetes pun yang tumpah yang keluar daripada gelas tersebut, membawa keliling masjid. Anak itu menyetujui persyaratan daripada ibunya. Singkat cerita, keesokan harinya dia membawa gelas tersebut dan sesampainya di rumah, ibunya bertanya kepada anaknya, apakah air di dalam gelas tersebut ada yang tumpah? Kemudian anaknya menjawab, tidak ibu. Pertanyaan yang kedua daripada orang tuanya, apakah masih ada orang-orang yang sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, urusan-urusan duniawi? Anak tersebut menjawab, tidak ibu. Kenapa? Karena aku terlalu fokus kepada air yang ada di dalam gelas tersebut. Lalu sang ibu tersenyum dan berkata kepada anaknya, begitulah kehidupan wahai anakku. Jika kita fokus pada tujuan hidup kita masing-masing, maka kita tidak memiliki waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukan kita menilai kualitas orang lain membuat kita lupa akan kualitas diri kita masing-masing. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil daripada cerita tersebut ialah fokuslah pada tujuan hidup kita masing-masing.
Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi menilai kejelekan-kejelekan orang lain. Seperti hadis daripada Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW mengingatkan, berbahagialah orang-orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri, sehingga dia tidak memiliki waktu, tidak sempat untuk memerhatikan aib orang lain. Hadis ini menerangkan bahwa pribadi yang sukses ialah pribadi yang sibuk dengan menilai aibnya sendiri tanpa menggunakan waktu dia untuk menilai kejelekan orang lain. Maka dari itu, marilah sama-sama kita membenah diri kita, mengoreksi diri, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi insan yang baik, insan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti kalam daripada Sayyiduna Umar ibn Khattab, apabila kamu melihat celah pada seseorang dan kamu hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celah pada dirimu lebih besar daripada celah pada dirinya. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih mohon diberi kemaafan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kakak asrama yang telah menyampaikan siraman rohaninya. Semoga kita dapat mengambil, memetik hikmahnya dan mentaatinya. Selanjutnya pengumuman gotong royong yang akan disampaikan oleh Tengku Janati. Kepada Tengku Janati kami persilakan dengan segala hormat.